kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Menemani anak kecil bermain. Bab 689. Orila melihat Miguel. Melihat semua perubahan ekspresinya. Ini merupakan harapan terakhir dirinya. Jika dia sudah memperlihatkan kalung kepadanya dan dia masih tidak mengakuinya, maka dia mungkin memang benar bukanlah abang Hanselnya. Miguel tidak mengatakan jika dia tidak mengenalinya dan memberikan Orila sebuah harapan. Dalam proses menunggunya, Orila merasa sangat cemas dan tanpa sadar bergerak untuk mendekati Presiden. Tuan Presiden, kalung ini adalah kalung yang diberikan Abang Hansel kepadaku. Abang Hansel memberitahuku untuk membawa kalung ini dan mencarinya pada saat aku sudah bertumbuh dewasa. Dia kemungkinan sedang merasa ragu, tetapi tidak apa-apa. Dia akan berjuang sedikit lagi, mengingatkan kembali hal yang mungkin dia lupakan, dan mungkin dia bisa mengingatnya kembali. Anak bodoh, ini merupakan kalung yang sangat sederhana dan biasa. Abang Hanselmu menyuruhmu untuk membawa kalung ini dan pergi mencarinya, maka dia adalah seorang pembohong besar. Bagaimana bisa menjadi kenyataan? Orila menunggu hingga merasa begitu cemas, dan Miguel memberikan jawaban seperti itu kepadanya. Suaranya yang sangat tenang, tidak terdapat keraguan sedikitpun, seperti dia sedang berkata sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Orang dewasa yang membohongi anak kecil. Orila kembali memakai kalung itu di lehernya. Orang seperti Anda selamanya tidak akan mengerti apa artinya sebuah janji bagi seorang anak kecil. Mungkin aku memang tidak tahu. Miguel mengepalkan erat tangannya. Langit tahu seberapa kerasnya dia menggunakan usaha untuk mengeluarkan perkataan yang menyakiti perasaan Orila dengan begitu santainya. Orila menggigit bibirnya, berkata dengan sangat yakin. Mungkin ada beberapa orang yang mengira jika anak kecil tidak mengingat apapun. Perkataan yang dikatakan kepada anak kecil hanyalah merupakan sebuah candaan belaka. Tetapi Abang Hanselku tidak akan berbuat seperti itu. Beberapa tahun ini, perkataan seperti ini tidaklah sedikit dia dengar. Bahkan ayahnya juga berkata seperti ini kepadanya. Tetapi dia masih merasa yakin jika Abang Hanselnya mengatakan hal tersebut bukan hanya untuk mengajaknya bermain. Gadis kecil, Anda tidak boleh memanggilku seperti ini. Dia sudah berumur 18 tahun. Sudah merupakan seorang wanita dewasa. Bahkan keluarganya tidak lagi memanggilnya gadis kecil. Siapa dia hingga berani memanggilnya gadis kecil? Apakah dia benar-benar mengira jika dia adalah Abang Hanselnya? Orila menggigit bibirnya, memutarkan badan berniat untuk membuka pintu mobil. Tetapi mobil sedang dalam keadaan melaju dan pintu mobil pun terkunci. Orila sama sekali tidak bisa membukanya. Orila dengan segera menepuk-nepuk kursi belakang pengemudi. Hentikan mobil, aku ingin turun. Untuk saat ini dia tidak ingin bersama dengan orang yang selalu memberikan dia pukulan dalam mencari Abang Hanselnya. Jika dia berada lebih lama lagi di sampingnya, takutnya dia tidak akan bisa menahannya untuk memberikan dia pukulan dan membuat dia berubah menjadi kepala babi. Orang jahat. Bagaimana bisa dia mengatakan Abang Hanselnya seperti ini? Orila,
Ini bukanlah rumahmu. Orang yang berada di sekitarmu juga bukanlah keluargamu. Tidak akan ada orang yang akan bisa mentolerir masalah yang kamu perbuat. Miguel menatapnya, berkata dengan dingin. Tentu saja, aku membuat masalah itu semua adalah urusanku. Sama sekali tidak ada urusannya dengan Anda. Jika aku tidak membutuhkan toleransi Anda, sekarang aku ingin turun dari mobil ini. Silahkan Anda menyuruh orang untuk menghentikan mobilnya dan turunkan aku. Orila melakukan hal yang sama, menatapnya dan berkata dengan dingin. Miguel menekan tombol yang berada di samping tempat duduknya dan berkata, hentikan mobil. Mendengar perintah darinya, mobil dengan segera mengurangi kecepatannya dan berhenti. Orila menatapnya sesaat, membuka pintu, lalu berjalan keluar dari dalam mobil. Tetapi, baru saja dia turun dari mobil, Orila melihat mobil Sebastian yang berada tidak jauh dari belakang mobil mereka. Memberitahu jika dia tidak bisa membawa Orila pulang, dia pasti tidak akan menyerah. Jika dia turun dari mobil, dia pasti akan ditangkap kembali oleh Sebastian. Tetapi dia juga tidak ingin lebih lama bersama dengan orang tersebut. Pada saat ini, Orila tidak keluar dari dalam mobil, tetapi juga tidak mundur dan masuk kembali ke dalam mobil. Dia merasa marah, mengapa dia tidak memiliki sayap agar dia bisa terbang pergi. Menggigit bibirnya dan berpikir, membandingkan antara kedua orang tersebut. Pada kali ini, Orila memilih untuk turun dari mobilnya. Bersedia ditangkap kembali oleh Sebastian dan tidak ingin melihat kembali wajah presiden tersebut. Setelah membuat keputusan, Orila mempercepat langkah kakinya. Terdengar suara rendah laki-laki dari belakang tubuhnya. Rumah Lyota berada di sini. Selama kamu berada di negara A, kamu harus tinggal di rumahnya. Tidak boleh menginap di hotel. Apakah kamu sedang memberiku perintah? Apa hakmu? Lelaki ini juga bukanlah abang Hanselnya. Berpikir untuk memerintahnya, sama sekali tidak akan bisa. Tetapi jika dia tidak tinggal di rumah Lyota, maka dia bisa kapanpun ditangkap oleh Sebastian. Selain rumah Lyota, Orila tidak memiliki pilihan apapun lagi. Orila? Tidak tahu dari mana Lyota muncul, bergerak dengan cepat dan memeluk Orila. Aku sangat khawatir jika kamu tidak akan memperdulikan aku lagi. Dan untungnya kamu masih kembali ke sini. Setelah berbicara, dia baru menyadari mobil yang berada di belakang Orila. Pintu mobilnya tidak tertutup. Kedua mata presiden yang sangat dalam sedang menatap ke arah mereka berdua. Lyota tersenyum malu. Kakak, terima kasih kakak sudah mengantar Orila pulang. Selanjutnya, kami pasti tidak akan membuat keributan lagi. Keluarga Lynn dan keluarga Ferguso, Miguel Ferguso, memiliki hubungan yang bagus. Miguel juga memiliki hubungan yang bagus dengan Lynn bersaudara. Lyota juga sudah setahun bersama dengan Orila. Sedari dia kecil, sudah bersama dengan kakaknya mengikuti Miguel. Dan dia dengan sendirinya akan melihatnya sebagai adik perempuannya. Dan dalam kehidupan pribadi, Lyota juga akan memanggilnya kakak. Ya, Miguel mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalian pulanglah terlebih dahulu. Baik, maka kami akan pulang terlebih dahulu. Lyota menarik Orila dan berlari. Seakan khawatir jika dia berlari lebih lambat, mereka akan ditangkap oleh serigala. Setelah mengantarkan Orila dengan selamat hingga ke rumah keluarga Lynn, Miguel kembali berkata, Rick,
Suruhlah petugas keamanan di rumahmu untuk melihatnya dengan lebih baik lagi. Hanya jika dia tidak ingin meninggalkan negara A, maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh memaksa dia untuk meninggalkan negara A. Baiklah, Rick menjawab dengan hormat dan segera menelpon untuk memberikan perintah. Setelah mereka pergi, Miguel masih menatap area rumah keluarga Lin dalam waktu yang lama. Barulah menyuruh supir untuk membawanya kembali ke kantornya. Baru saja dia kembali, terdapat Rico yang sedang tergesa-gesa dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya datang menyambutnya, berkata dengan suara yang kecil. "Tuan ketiga, hari ini adalah hari pelantikanmu. Pada saat ini, jika kamu melakukan kesalahan sedikit pun, semua ada kemungkinan untuk ditangkap orang. Dan kerja keras kita selama 2 tahun ini akan berakhir dengan sia-sia. Jika dia tahu bahwa gadis itu akan datang ke negara A, maka dia pasti akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Karena anak itu merupakan satu-satunya kelemahan dari presiden mereka. Beberapa tahun ini, hanya untuk naik hingga mencapai posisi ini, Miguel mengeluarkan begitu banyak usaha dan kerja keras. Tidak boleh membiarkan gadis kecil itu merusaknya. Apakah semua orang sudah datang?" Miguel mengetahui jika dirinya barulah melakukan sebuah kesalahan, tetapi dia sama sekali tidak merasa menyesal. Semua orang sudah menunggumu di ruang rapat. Semua orang sedang menunggu presiden mereka untuk membahas masalah tentang negara mereka. Bahkan reporter sudah berada di dalam sana, dan presiden baru mereka diam-diam menghilang begitu saja. Jika hal ini tersebar hingga keluar, maka citra yang dia bangun selama ini akan jatuh begitu saja. Miguel tidak berkata apapun dan berjalan ke arah ruang rapat. Rico hanya bisa mengikutinya. Semua perkataan yang ingin dia katakan juga hanya bisa disimpannya kembali. "Tuan Presiden," selama perjalanan terdengar begitu banyak orang yang memberi salam dengan hormat kepada Miguel. Miguel mengangguk-anggukan kepalanya, membalas satu persatu. Wajahnya menampilkan senyuman yang begitu lembut, memperagakan sebagai seorang presiden yang layak dan berkualitas.